Air beriak tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya menyampaikan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera, salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Waibakul, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang sama saya hormati Bapak Ibu rekan guru dan staf tata usaha yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam mengikuti kegiatan hari ini. Selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 kami berempat para calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Tengah. Kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa. Saya mohon kesediaan Bapak Yohanes untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Engkau mengetahui isi dalam kami masing-masing sampai saat ini. Engkau baik setiap saat. Kami yakin dan percaya saat ini pula Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami Bapak Ibu saat ini akan mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak Yohanes yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Waibakul. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya kasihi Bapak Ibu calon guru penggerak, yang saya kasihi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Waibakul yang mewakili teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh keempat teman guru calon penggerak di SMA Negeri 1 Waibakul. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam rangka untuk memenuhi undangan keempat teman kita CGP SMA Negeri 1 Waibakul. Kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terjadi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan ini dengan nama kegiatan diseminasi budaya positif, di mana arti diseminasi adalah penyebar luasan atau membagi semua hal baik pada siapapun yang dianggap sebagai warga SMA Negeri 1 Waibakul. Berbicara tentang budaya positif, berbicara terkait budaya, pasti yang ada di benak kita adalah sesuatu yang berkaitan dengan karakter. Jadi budaya adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan tertanam secara pelan-pelan dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Nah, yang pada gilirannya akan menjadi karakter. Di akhir sapaan ini, Mama ingin mengatakan bahwa menerapkan budaya positif di sekolah adalah sangat baik dan akan sangat berdampak dan bermanfaat dalam kita mencapai tujuan pembelajaran, khususnya dalam mencapai mutu sekolah ini ke arah yang lebih baik.
karena karakter yang baik pasti akan membuahkan hal-hal baik lainnya. Demikian sapaan dari Mama berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi diseminasi budaya positif tidak hanya di ruangan ini dilakukan, tetapi lebih ke skop yang lebih besar agar apa yang kita inginkan terhadap perubahan kecil di sekolah ini bisa tercapai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan terkait kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, kita akan ice breaking sebentar. Mohon izin saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan berpasang-pasangan. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. 1, 2, perkalian. 1, 2, penjelasan. 10. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu yang tahu siapa yang menang boleh tetap berdiri, yang kalah duduk. Baik Bapak Ibu, itu ice breaking sedikit saja. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Pak Marjun. Kesempatan kami persilakan kepada Pak Marjun. Baik, terima kasih Ibu Wajib selaku moderator untuk hari ini dan MC. Yang saya hormati Mama, mohon izin untuk dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang menyebarkan pemahaman kita bersama tentang terkait budaya positif ini. Di sini ada 7 materi yang akan kami sampaikan oleh tim berempat, tetapi saya membawa tentang modulnya dan materi tentang paradigma perubahan dan disiplin positif. Ya, selama ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol di lingkup kita sebagai pendidik atau guru. Yang pertama, kita berangan-angan atau berilusi bahwa guru itu selalu mengontrol murid. Ya, jadi guru selalu mengontrol murid di sini bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa sebenarnya untuk murid berbuat sesuatu itu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, angan-angan bahwa kita akan memberikan penguatan positif atau bujukan itu biasanya kita menganggap itu adalah bentuk-bentuk sebagai posisi kontrol, yang sebenarnya ini juga sangat mengganggu ya konsep dari William Glasser sendiri. Jadi untuk mempengaruhi murid itu kita bukan hanya saja memberikan bujukan atau rayuan, tetapi kita kasih penguatan positif seperti yang ditekankan ulang-ulang oleh Mama Kepala Sekolah dalam setiap kegiatan IHT atau briefing kita. Yang ketiga, kita juga berangan-angan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter yang sebenarnya tidak sebenarnya. Bahwa ada juga kritik yang negatif, ada kritik yang positif. Tetapi terkadang karena kita sudah menganggap posisi kontrol kita sebagai guru, nanti dijelaskan oleh Ibu Tina sudah ada 5 posisi kontrol kita, di mana kita terkadang tidak mengambil posisi manajer sebenarnya. Yang berikutnya bahwa ada ilusi juga bahwa kita sebagai orang dewasa ini, sebagai guru, kita memiliki hak untuk memaksa setiap anak mengikuti kita kemauan guru, yang sebenarnya kalau di kurikulum merdeka itu pembelajarannya berpusat pada murid. Jika atau bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
atau sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Perbedaan antara paradigma perubahan atau stimulus respon ini dan teori kontrol. Kalau yang masih awalnya kita memberikan stimulus baru ada respon, kalau dia bertentangan dengan teori kontrol, misalnya pernyataan realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu dia mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, contohnya dalam hal budaya positif, misalnya yang ditekankan ulang-ulang, yang kami sempat curhat juga ke kepala sekolah untuk mau membuat perubahan sedikit, misalnya lewat gerakan yang diminta oleh Mama, yaitu tunduk 5 menit, mengungut sampah, atau menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sebenarnya ya perubahan yang kecil menurut kita, tetapi kalau kita ada kekompakan dalam ini sekolah, pasti lama-kelamaan maka itu akan menjadi budaya yang umum dan akan berkontinu terus menerus. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam stimulus respon itu ada konsep berpikir, ya modelnya menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu kita hanya berpikir untuk menang dan selalu menang. Kita menganggap kata disiplin ini berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Di sini nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan atau dalam suatu organisasi, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa dalam profil pelajar Pancasila ini ada 8 nilai profil: beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tetapi kita mau menjadi 6. Terus dalam organisasi atau PB, Ibu Primary Years Program, itu nilai kebajikan menurut atau nilai yang disepakati secara universal, itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menjadi nilai-nilai universal yang dianggap oleh IBO, Primary Years Program. Terus nilai untuk melatih keterampilan atau yang kita bilang keyakinan diri kita sendiri atau life skill menjadi keterampilan hidup untuk murid nanti, yang kita harapkan mereka itu bisa dapat dipercaya, bisa hatinya yang lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Segala tindak tanduk kita yang kita lakukan, baik itu yang kita tunjukkan secara yang buruk ataupun yang baik, semua itu memiliki tujuannya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, Bapak Ibu mungkin tidak perlu untuk menjawab. Nanti kita akan menjawab sendiri setelah kita lihat bersama materinya. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak Ibu, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman? Itu pasti dari orang lain.
untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi alasan kita melakukan sesuatu. Jadi tadi sempat kelakar Ibu Ida, apalah yang engkau cari? Nanti kita akan belajar, ternyata ada sesuatu yang merupakan alasan saya kenapa saya jadi guru penggerak. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya perilaku manusia itu dikatakan oleh Diane Gosen, seorang ahli pendidikan Kanada. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu dari disiplin itu karena nanti kepala sekolah bilang apa kalau saya datang atau tidak lakukan tugas, atau nanti guru saya bilang apa kalau saya tidak kerjakan tugas. Yaitu sebenarnya dia melakukan itu bukan karena dari dirinya, tapi karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, dia berperilaku disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua pun ini masih bersifat motivasi yang eksternal dan belum yang internal. Terus yang ketiga di situ untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi berdasarkan tadi disampaikan oleh Pak Marjum, ada nilai-nilai universal, kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya, itulah yang mendasari kita melakukan sesuatu. Jadi dari kedua motivasi tadi itu, harapan kita bisa tercipta suatu kemerdekaan itu yang poin yang ketiga, yaitu muncul motivasi internal dari seseorang. Saya jelaskan sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini biasanya adalah tingkat terendah, motivasi tingkat terendah dari perilaku manusia. Jadi kalau saya melakukan sesuatu supaya saya nanti takut diomong atau mendapat hukuman, nah kita lakukan hal seperti itu, ternyata adalah titik motivasi perilaku manusia yang paling terendah. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau bertanya. Yang pertanyaannya adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Apa yang terjadi jika saya tidak taat? Atau apa yang terjadi jika saya tidak datang tepat waktu? Atau apa yang terjadi jika saya tidak mengajar? Nah, biasanya itu titik ini. Jadi saya lakukan itu karena supaya menghindari rasa sakit dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini pun masih bisa bersifat eksternal. Nah, yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka ingin, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasinya di sini yang dilakukan adalah orang dengan motivasi ini hanya akan bertanya apa yang saya dapatkan apabila melakukan ini. Mereka melakukan sebuah tindakan atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi motivasi ini juga masih muncul dari pihak luar atau eksternal. Mereka meletakkan orang lain yang menurut mereka penting dalam diri mereka letakkan berkualitas mereka. Jadi ini menurut mereka orang-orang seperti itu yang mendorong mereka, menganggap mereka sebagai orang yang berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, level tertinggi dari yang kedua ini sudah secara internal muncul dalam diri seseorang. Orang dengan motivasi ini akan bertanya menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Jadi kalau saya melakukan ini, nanti saya akan menjadi seperti apa. Jadi kalau murid-murid kita belajar dengan tekun, karena mungkin dia mau ingin jadi seorang perawat contoh saja, jadi dia akan belajar dan bukan dari didorong oleh orang luar, tapi sebenarnya itu kesadaran dia yang ingin menjadi apa dia. Ya. Kemudian dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi yang dikatakan sukses itu adalah hanya orang-orang yang belajar dengan tekun, maka itulah yang mereka lakukan karena mereka sudah dari keluarga sudah dibentuk ada nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Mungkin kita lihat dari anak-anak kita kayak belajar mereka, atau kadang kita stres sendiri. Kenapa mereka tidak termotivasi untuk belajar ya? Nah, karena itu ada latar belakangnya di sana. Jadi mungkin mereka belum menyadari mau jadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tapi semua orang mungkin hanya karena lihat orang lain. Ya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda dan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukan hal tersebut? Padahal kita tahu akibatnya itu menyakitkan, bahkan merugikan secara finansial. Apa prinsip yang kita perjuangkan dan kita lindungi? Nah, saat itu kita sedang menjadi orang yang seperti apa? Tujuan dari disiplin positif adalah tadi menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Jadi tujuan akhir dari kita lakukan budaya positif yang kita dengungkan saat ini adalah supaya kita menanamkan motivasi internal atau intrinsik pada diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Mama sudah sempat sampaikan, kita mau menanam pada SMA Negeri 1 ini nilai kasih sayang. Harapan kita bisa motivasi yang ketiga ini, itu yang kita mau bergabung di SMA Negeri 1 Bangun. Dan untuk melakukan ini mungkin tidak mudah, tetapi kita harus memulai. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, ya, setiap waktu motivasi apa yang menjadi dasar tindakan Anda? Motivasi apa yang menjadi dasar kita? Apakah tadi motivasi yang pertama menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, atau kita mau mendapatkan penghargaan yang kedua? Ataukah kita mau menerapkan motivasi yang ketiga karena itu memang nilai diri saya seperti itu. Ya, kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ketika sudah tahu motivasi saya kenapa saya melakukan itu, maka ada kebutuhan yang berusaha saya penuhi. Demikian juga sebagai anak murid. Nah, kalau di kelas ada anak yang usil, ada yang suka ganggu teman, malas-malasan, tidak bisa tenang dalam kelas, keluar masuk. Sebenarnya ini adalah memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini terkait dengan makan minum, kesehatan, itu pada bertahan hidup. Jadi kalau yang mungkin
kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ya sudah saya sampaikan tadi. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, dengan teman, keluarga. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang akan merasa diterima, yang biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Ya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi kalau melihat gurunya melakukan itu dan dia mau belajar karena di rumah pun juga dia melihat sosok ayah dan ibunya. Dan mereka biasa suka bekerja dalam kelompok. Jadi kalau disuruh untuk kasih pisah satu yang lain, itu tadi teman yang akrab, kemudian kita pisahkan, dia biasanya dari dulu itu karena dia sudah biasa dengan temannya. Terus yang kebutuhan ketiga, kebebasan. Ya, ini kalau kita melihat itu anak-anak yang tidak nyaman dalam kelas ketika kita belajar keluar masuk, nah ini sebenarnya dia lagi memiliki kebutuhan rasa bebas. Ya. Di sini anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu berpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi nanti mungkin di berikutnya tentang pembelajaran, kenapa pembelajaran berdiferensiasi nanti. Di sini kita akan mau menerapkan kebebasan anak-anak. Jadi dalam pembelajaran kita akan menyediakan berbagai macam materi ajar yang semua anak itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang berikut, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi kadang kalau kita lagi mengajar asik-asik dia ditusuk temannya dan dia belum ketawa. Ini sebenarnya dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Jadi kalau ya kadang saya bilang kalau saya yang guru yang sudah lahir dari 70-an, karena kami sudah terbiasa dengan pola pendidikan yang model Belanda itu, kami kalau ada gerak sedikit itu mati. Artinya saya belajar di sini bahwa itu saya salah gitu. Ternyata dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Oke. Dan yang terakhir adalah kedewasaan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencari sesuatu, menjadi kompeten. Di situ ada menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi ketika orang melakukan sesuatu itu, tadi saya baru menghitung, nanti mungkin saya akan bagikan kuesioner yang kita bisa melihat kira-kira kita kebutuhan apa yang kita lagi perlu. Ternyata saya saat ini lagi berusaha memenuhi kebutuhan yang mana dari 5 kebutuhan tadi. Kalau saya tadi ternyata nilai yang lebih tinggi itu adalah penguasaan, yaitu keterampilan dan kompeten. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, dia ini selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Mereka sangat kecewa kalau mereka membuat kesalahan dalam membuat ada tugas yang diberikan. Mereka tidak puas seperti itu. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik. Nah ini biasa kalau orang-orang IPA ini seperti itu, tidak amburadul, selalu ingin mencari yang terbaik. Ya. Kesimpulan, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan secara positif, mereka bisa melakukan secara negatif atau melanggar peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang kita sudah sepakati. Nah, hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Ya, jadi kalau kita di sekolah dia yang selalu saja tunjuk orang lain, dan Bapak Ibu ini kita perhatikan anak ini berarti lagi memenuhi kebutuhan apa. Kemudian sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk mencapai apa yang berarti. Leslie menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong kita berperilaku buruk atau berperilaku negatif, positif, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif, yaitu dengan menerapkan nanti 5 keyakinan kelas. Jadi untuk bisa menerapkan, bisa muncul disiplin positif dan cara memenuhi kebutuhan murid, yaitu kita dengan ada kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana cara kita seyogianya ketika kita sebagai guru atau pendidik menyikapi atau menangani masalah peserta didik dengan 5 posisi kontrol. Baik, sebelum saya lanjut ke materi mengenai 5 posisi kontrol, mungkin saya minta 1 orang lagi untuk berpendapat. Ya, baik, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol guru, kebetulan sudah mendapat lebih dulu materi tentang ini. Dan sebelum saya mendapat materi tentang ini, saya mungkin ada di posisi yang kedua dan ketiga, yaitu membuat orang merasa bersalah. Mungkin saya tidak memukul yang secara fisik tetapi dengan kata-kata, tapi itu membuat orang merasa bersalah dan juga sebagai teman. Tapi setelah saya memahami materi ini, saya sekarang lebih beranjak ke posisi pemantau dan manajer. Dan saya jarang menggunakan juga, kalau pemantau itu lebih ke konsekuensi, sedangkan manajer itu lebih ke keyakinan. Jadi tidak terlalu emosional dengan anak-anak, tetapi saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan ke anak-anak apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu. Jadi kita bisa menggali karena kita sudah punya keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Jadi itu membantu saya untuk mengarahkan saya menjadi posisi manajer. Jadi sekarang saat ini saya ada kadang-kadang hal-hal tertentu saya di posisi pemantau, tapi lebih banyak saya berusaha ke posisi manajer dengan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Jadi menggali kembali nilai-nilai yang sudah kami yakini bersama di dalam kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Keti. Ibu Keti berada dalam posisi pemantau dan manajer saat ini. Nah, itu juga yang kita inginkan Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk pada posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ya, biasanya Bapak Ibu yang kita ketahui bersama bahwa seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, biasanya ketika kita melakukan hukuman itu biasa sesuatu yang kita tidak duga. Kalau kita melakukan hukuman terhadap peserta didik yang bermasalah, ya. Jadi biasanya kita sebagai seorang pendidik sering mengeluarkan kata-kata, misal contoh, patuhi aturan saya, awas ya, kalau tidak, itu nanti rasa akibatnya. Itu salah satu posisi kontrol guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu mata melotot, benar tidak Bapak Ibu? Biasanya mata melotot atau nunjuk. Itu salah satu biasanya atau menghardik. Kalau tidak kompak gitu ya.
keliling atau keliling lapangan 10 kali, yaitu ya kira-kira perasaan murid ini Bapak Ibu dia akan merasa dikecewakan. Artinya dia bisa juga dia dendam dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Ya, biasa itu dia akan bersifat agresif. Ya, artinya bisa saja kembali, misalnya kalau dia masuk di kelas kadang coret-coret meja, pokoknya dia cari cara saja supaya ada saja dia punya kelakuan seperti itu. Akan lebih buruk lagi, Bapak Ibu kan punya kendaraan, ada kendaraan mobil dan motor. Bisa saja sepulang sekolah dengan melihat kendaraan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan sudah hukum dia toh, itu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Benar toh Bapak Ibu? Ya, ini kita sudah buktikan juga Bapak Ibu. Biasa kan ada kendaraan itu yang biasa kalau Bapak Ibu ketika sudah pulang sekolah lihat ban motor, aduh ini paku. Itu jangan heran kalau ada juga salah satu dari peserta didik Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu sudah melakukan penghukum tadi, posisi kontrolnya Bapak Ibu itu penghukum. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ya, bisa? Oke. Baik, sekarang kita masuk pada pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi menggelitik Bapak Ibu. Ya, menusuk. Ya. Biasanya murid itu ketika dia mendengar atau Bapak Ibu berceramah tentang dia itu dia merasa tidak nyaman dalam dirinya begitu. Misalnya dia bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata menyakitkan untuk dia begitu. Jadi sebenarnya kita seorang guru tuh harus akan digugu dan ditiru. Sebenarnya tidak boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu guru sudah mengeluarkan, ibu sangat kecewa dengan kamu, nah itu berarti peserta didik itu merasa tidak nyaman, berarti tidak dihargai begitu oleh Bapak Ibu guru. Ya, misalnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Biasanya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu buat begini? Nah itu masuk dalam membuat merasa bersalah. Ya, jadi murid itu merasa tidak dihargai dan juga dalam mengecewakan orang-orang yang disayanginya Bapak Ibu. Jadi itu murid itu akan menjadi orang yang gagal, ya, tidak mampu membahagiakan orang lain. Ya, jadi ini kadang-kadang Bapak Ibu posisi kontrol ini yang berbahaya dan itu mematikan karakter peserta didik, ya, membahayakan karakter peserta didik di masa depan Bapak Ibu. Posisi teman ini Bapak Ibu ada positif dan ada negatif. Ya, positifnya karena kita ada hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik, ya, hubungan yang baik terjalin, komunikasi yang baik antara peserta didik dengan guru, ya. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah menjadi posisi kontrol teman biasanya bilang, ayo bantulah demi saya atau demi ibu. Nah, biasa tidak ingatkah bantuan Bapak selama ini? Ibu sudah bantu engkau waktu itu toh. Misalkan ada guru yang membantu dia misalnya keperluan sekolah, biasa waktu itu ingat tidak? Ibu beli apa buat engkau begitu. Ya. Jadi ini itu yang posisi kontrol dari teman. Jadi hal negatif dari posisi teman Bapak Ibu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, oh saya pikir Bapak Ibu teman saya begitu. Jadi murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya, artinya tidak mau mandiri ketika Bapak Ibu menganggap posisi kontrol sebagai teman. Ya, jadi nanti akan peserta didik tersebut akan bergantung dengan Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru memposisi posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, jadi ini biasanya akrab. Ya, contoh yang dikatakan oleh Ibu Ika tadi, Ibu saya ini 1000 kue, itu ada kedekatan begitu. Ya, misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan?
Kenapa terlambat lagi? Ya, biasanya ada senyum-senyum tipis sedikit. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru yang bantu. Ya, jadi bagaimana perasaan murid seperti ini, Bapak Ibu? Berarti dia itu tidak mandiri, Bapak Ibu. Artinya dia bergantung kepada Bapak dan Ibu Guru, begitu. Ya, memantau Bapak Ibu berarti kita mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, itu kalau bisa kalau posisi kontrol yang pemantau biasa berdasarkan ada konsekuensi. Ya, ada aturan yang disepakati oleh guru dan peserta didik ketika Bapak Ibu guru melakukan posisi kontrol pemantau. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan atau melanggar aturan, biasa Bapak Ibu menanyakan apa peraturannya, peraturannya apa, ya. Terus apa yang telah kamu lakukan, ya. Sanksi atau konsekuensinya itu seperti apa, ya. Kalau ini dalam posisi pemantau Bapak Ibu, biasa kalau orang posisi pemantau ini biasanya ya biasa mengandalkan perhitungan atau catatan, hanya mencatat konsekuensi yang dialami oleh peserta didik. Contoh ini seperti posisi kontrol yang pemantau. Ada guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi ini tahu gitu. Terus guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini kalau guru berada di posisi pemantau, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Terus Adi bilang, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi Bapak merespon, oh ya, Bapak tunggu. Jadi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Ya, perasaannya Bapak Ibu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Ya, konsekuensi bahwa dia mengerjakan tugas selama istirahat. Temannya istirahat, dia tetap di dalam kelas untuk mengerjakan tugas. Karena itu tadi ada konsekuensi. Kalau Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai pemantau, ya, sebaiknya kita sebagai guru kita harus memposisikan diri kita yaitu sebagai manajer. Ini yang paling ideal sekali ketika kita menangani atau menyikapi masalah peserta didik, yaitu posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kita berharap sekali di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Webakur, supaya posisi kontrolnya kita berada di posisi manajer. Karena itu paling ideal untuk kita, sehingga ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu, saya yakin kita akan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, bisa Bapak Ibu? Ya, kita perlahan-lahan pasti bisa. Jangan tidak. Saya mau penhukum memang. Ya, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau penhukum nanti anak tetap akan mengulangi kesalahan. Jangan bilang, tidak. Kalau penhukum terjerat, tidak Bapak Ibu. Ya, jangan kita mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, sebenarnya peserta didik ini mereka membutuhkan kasih sayang dari kita, perhatian dari kita, sama dengan anak kita di rumah begitu. Ya, oke. Sekarang coba Bapak Ibu bisa menjawab dengan pernyataan tersebut. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu masuk di posisi kontrol mana? Ya, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi mana? Penghukum. Ya, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Ya.
Pemantau. Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Penghukum. Ya, berarti Bapak Ibu sudah ada gambaran mengenai 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas ini adalah aturan, norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh siswa dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan kondusif, sehingga semua peserta didik terlibat dan memiliki tanggung jawab dan mematuhi aturan yang disepakati. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan, ya. Terus kalau berbicara tentang keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya yang umum, Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikut, bisa juga ketika Bapak Ibu sudah melakukan membuat keyakinan kelas, bisa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Tujuannya apa? Yaitu yang pertama adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan. Yang kedua, kelas untuk mencapai kelas impian bersama sehingga terwujudnya pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Ya, dan yang berikut, menciptakan komunikasi yang baik antara murid dengan guru. Dan membiasakan budaya disiplin positif yang bersumber dari motivasi intrinsik. Artinya dengan kita membuat keyakinan kelas, artinya kita sudah itu tadi menumbuhkan keterlibatan, sudah mewujudkan merdeka belajar, sudah menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, dan sudah membiasakan budaya disiplin positif, ya, baik dari dalam maupun dari luar. Oke. Baik, tentunya kalau kita membuat keyakinan kelas pasti ada dampak, ya Bapak Ibu, dampak positif dari keyakinan kelas. Yang pertama, peningkatan motivasi belajar, ya, peningkatan motivasi belajar. Artinya peserta didik itu lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dan bisa juga ada peningkatan keterlibatan peserta didik, di mana partisipasi siswa dalam diskusi, ya, atau kelompok, ya, itu dan lainnya meningkat secara signifikan, Bapak Ibu. Yang berikut, pengembangan keterampilan sosial emosional siswa, artinya belajar untuk berinteraksi secara positif dengan sesama mereka, artinya membangun komunikasi, ya, atau kerja tim dan empati. Dan berikut, penguatan kemandirian, yaitu keyakinan kelas itu membantu mengembangkan rasa percaya diri kepada peserta didik dalam mengatasi tantangan akademis dan non akademis. Saat ini saya cuma menguatkan kembali tentang segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tahu dalam kita melaksanakan restitusi ada proses dialog di situ, baik dialog antara guru dan murid, atau mungkin juga di rumah antara orang tua dan anak saat melakukan restitusi terkait tindakan-tindakan yang mungkin anaknya kita melakukan di rumah, atau murid yang kita ajar di sekolah melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita perlu diberikan restitusi. Jadi intinya restitusi itu adalah proses dialog, dan di dalamnya ada kolaborasi antara yang memberikan restitusi baik terhadap korban atau terhadap anak yang melakukan tindakan kesalahan. Nah, restitusi ini Bapak Ibu membuat murid
ketika kita memberikan restitusi, murid-murid kita itu mereka akan sadar untuk lebih memiliki tujuan. Yang kedua, mereka akan memiliki disiplin positif. Dan yang ketiga, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, melalui restitusi mereka bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya ketika kita melaksanakan restitusi, Bapak Ibu, bukan bagaimana murid kita berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau tadi Ibu Herni sudah menyampaikan ada 3 motivasi eksternal, kalau saya amati bahkan saya lakukan selama ini tanpa saya sadari, ketika saya melakukan restitusi itu saya lebih menenangkan ke mereka supaya mereka bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan kita Bapak Ibu guru, atau supaya mereka menghindari ketidaknyamanan. Sebetulnya kalau kita melakukan itu pada saat restitusi, malah kita menguatkan motivasi eksternal mereka. Padahal dalam melakukan restitusi itu yang paling inti adalah membangun motivasi internal dalam diri siswa, yaitu menyadarkan mereka untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Marjun itu dengan 3 karakter yang berbeda. Jadi itu yang menjadi tujuan utama dalam melakukan restitusi adalah membangun motivasi internal dari siswa. Yang berikut Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri restitusi. Kenapa restitusi itu berbeda dari disiplin yang lain? Ini kita lihat kenapa pemerintah memilih restitusi. Yang pertama, karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita bukan menyuruh siswa itu menebus kesalahan. Macam contoh membayar sejumlah uang, kemudian menebus kesalahan atau meminta maaf. Bukan seperti itu. Jadi restitusi itu belajar dari kesalahan, bukan bagaimana cara untuk anak itu menebus kesalahan. Kalau kita tekankan pada menebus kesalahan, nanti anak itu dia fokus pada bagaimana dia bisa menebus kesalahan, malah motivasi eksternal yang muncul. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Artinya Bapak Ibu, ketika anak itu kita melakukan restitusi, dia menyadari apa yang dia lakukan, kemudian dia belajar dari apa yang dia lakukan itu untuk memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita melaksanakan restitusi, Bapak Ibu, tidak bisa kita paksa. Kalau kita paksa melakukan restitusi, itu artinya kita melakukan konsekuensi. Jadi restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang berikut ciri restitusi yang berbeda dari disiplin lain, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau kita melakukan restitusi biasanya 4 mata. Nah kalau sudah 4 mata, itu adalah momen untuk anak jujur-jujuran sudah. Apa yang mendasari mereka begitu, itu biasanya jujur. Jadi dengan restitusi melihat, siswa bisa melihat apa yang ada dalam diri mereka. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Herlin, ada 5 kebutuhan dasar. Jadi dengan restitusi Bapak Ibu, kita bisa menggali ke anak-anak apa yang menjadi alasan mereka melakukan tersebut, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian ciri yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Setelah saya membaca modul ini Bapak Ibu, saya belajar bahwa ternyata mengomentari diri sendiri itu lebih baik daripada mengomentari orang lain. Jadi ketika kita melakukan restitusi kepada anak-anak, itu kita membangun anak-anak itu untuk mengomentari diri mereka sendiri daripada mengomentari orang lain. Yang berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kadang tanpa kita sadari kita fokus pada tindakan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Padahal tujuan inti dari restitusi itu adalah fokus pada penguatan karakter. Yang berikut, restitusi menguatkan. Kalau tadi Ibu Tina sudah sampaikan posisi kontrol guru, biasa kadang tanpa kita sadari ketika melakukan restitusi malah kita menjadi pembuat rasa bersalah. Padahal pada saat melakukan restitusi itu kita harus menguatkan. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi.
Solusi yang dimaksud sini adalah anak-anak itu bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini artinya Bapak Ibu, ketika mereka sudah melakukan kesalahan kemudian kita memberikan restitusi, ketika mereka kembali ke kelas, mereka bisa menyadari apa dari kesalahan mereka tadi berubah menjadi identitas yang sukses. Jadi identitas yang salah tadi ketika mereka kembali ke kelas itu, kita mengembalikan mereka ke kelasnya atau kelompoknya dengan menyadari apa identitas salah mereka itu kita ubah menjadi identitas yang sukses. Nah, kalau tahapan restitusi Bapak Ibu sudah tahu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bagian menstabilkan identitas itu Bapak Ibu, kita menekankan kepada anak-anak kalau berbuat salah itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita bisa bantu dengan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir bisa menjadi kamu berhak merasa begitu. Itu tentang menstabilkan identitas. Yang berikut untuk validasi tindakan yang salah, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi validasi tindakan yang salah itu adalah proses di mana kita bisa gali apa yang menjadi kebutuhan dasar anak tersebut melakukan. Yang pertama itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa berupa ucapan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini beberapa pernyataan yang bisa digunakan saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Ini adalah prinsip sesuai dengan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, ini bisa berupa pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Mengingatkan lagi mereka tentang keyakinan yang telah dibuat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan tahap restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, berikut ada video penerapan restitusi. Sampai di mana? Ada yang bilang contoh soal. Yang betul yang mana? Oh, contoh soal tentang jarak dan jauh. Ya, contoh soal itu bisa dipahami. Oke, kalau sudah dipahami contoh soal itu, berarti sekarang kita lanjut lagi tentang kelajuan dan kecepatan. Nanti sebentar Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ya, selamat pagi Cinta. Aduh, jam berapa Cinta kamu berdatang? Selamat bangun. Jadi kalau sampai tadi ini, ya jangan lupa Ibu juga berdatang lambat. Saya minta di jam istirahat. Cinta ketemu Ibu di ruang ini ya. Oke, selamat. Ruang serta ini bisa bilang
Baik Bapak Ibu, itu contoh penerapan restitusi. Baik Bapak Ibu, di akhir video tadi itu juga bagian akhir dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Mama, masih tetap setia dengan kami. Terima kasih juga Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, masih tetap setia dengan kami. Oke, silakan. Yang sudah silakan kumpul. Ya, peraturan kelas yang pertama saling menghargai antara guru dan siswa. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan apa? Nilai-nilai apa yang didapatkan dari saling menghargai? Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu.
Gengsi. Saya dari kelas 11B. Di sini terima kasih Ibu karena sudah menyampaikan materi keyakinan kelas. Saya begitu sangat senang karena bisa mengetahui apa-apa saja nilai dari keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami dari kelas 11B bisa memperbaiki perilaku kami dan bisa melakukan interaksi dalam kelas ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Santian Rambubaji Malairu, biasa dipanggil Santian, kelas 11D. Perasaan saya ketika sudah ada keyakinan kelas yaitu saya merasa nyaman karena dengan adanya keyakinan kelas ini, di dalam kelas tidak ada keributan, di dalam kelas ada saling menghargai. Jadi ketika adanya keyakinan kelas, di dalam kelas kami merasa nyaman dan senang.